Halo Sobat Kinaji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Acidas Indonesia YouTube channel with me, Kak Elva Rina. Oke Sobat Kinaji, kali ini kita ketemu lagi. Dan hari ini Kak Elva akan membahas istilah dalam bahasa Inggris yang mungkin kita kadang suka bingung menggunakannya, dan kadang kita nggak ngerti malah perbedaannya apa. Nah apa tuh Kak? Jadi Kak Elva mau bahas penggunaan it hurts dan it is hurt gitu. Nah kayaknya sama aja tuh Kak, tuh kan kadang kita juga suka bingung tuh kalau misalnya dengerinnya kan, padahal ini itu punya arti yang sebenarnya sedikit berbeda dan penggunaannya juga berbeda. Mau tahu lebih lanjut, kita bahas langsung perbedaannya apa antara it's hurt, it is hurt, sama it hurts. Oke? Sebelum Kak bahas, jangan lupa dong untuk like, comment, dan juga subscribe, dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Acidas Indonesia. Oke, kalau udah langsung aja yuk kita bahas ke pembahasannya. Nah, yang ini Kak Alva mau bahas dulu tentang it hurts. Nah, it hurts di sini itu artinya adalah menyakitkan. Nah, mungkin sahabat Gana udah pada tahu ya, kalau hurts itu artinya kan bisa menyakitkan atau bisa sakit. Nah, kalau it hurts itu artinya menyakitkan gitu ya. Nah, menyakitkan ini gimana ya bedainnya lebih gampangnya itu, jadi kalau it hurts itu lebih ke bisa digunakan istilah sakit tapi tidak berdarah. Jadi maksudnya itu kayak sakit tidak selalu sakit fisik gitu. Kalau sakit fisik kan bisa jadi berdarah ya, tapi ini istilah sakit tidak berdarah itu misalnya dia sakit hati kayak gitu ya, atau sakit ya pokoknya yang tidak fisik. Nah, itu bisa menggunakan istilah ini kayak gitu. Nah, jadi di sini it hurts, it-nya itu di sini posisinya sebagai subjek, sedangkan hurts-nya itu posisinya sebagai verb. Oke, ya. Nah, kalau misalnya digabung itu nanti akan menjadi arti menyakitkan kayak gitu. Nah, kalau langsung masuk ke contoh kalimatnya biar sahabat aja nanti bisa bedain sama penggunaan it is hurt. Oke. Yang pertama yaitu you hurt me. Tuh. Jadi di sini kamu menyakiti aku. Nah, itu tuh kamu menyakiti aku itu kan bisa berarti Kak Elva tersakiti oleh ucapan temannya Kak Elva tuh. Misalnya kita lagi ngobrol terus temannya Kak Elva ngomongnya nggak enak atau gimana. Nah, kan Kak Elva tidak terluka yang kelihatan terluka gitu, paham nggak sih? Nggak terluka fisiknya ya, tapi mungkin sakit hati. Nah, itu bisa menggunakan it hurts ini kayak gitu ya Sobat Kinaji. Terus contoh yang lain nih ya, contoh yang lain yaitu but it hurts, there is nothing else that I can say gitu. Jadi mungkin saking dia sakit hatinya sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Ini tuh menyakitkan, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi kayak gitu. Itu kalau misalnya orang udah marah banget, kita bisa pakai istilah ini tuh. Jadi ketika kita marah sama ucapan seseorang atau tindakan seseorang, itu kita bisa mengungkapkannya dengan kalimat tersebut. Oke, sahabat Ganaci. Oke, contoh yang terakhir yaitu it hurts and it will be continue to hurt. Ini menyakitkan dan ini akan terus terasa menyakitkan gitu ya, paham ya? Jadi di sini menyakitkannya itu mungkin lebih banyak penggunakannya adalah bukan sakit yang di fisik kayak gitu ya sahabat Kinaji ya. Itu untuk it hurts. Dan selanjutnya yaitu it is hurt. Nah, ini baru terlihat perbedaannya nih. Kalau it is hurt itu dia justru lebih ke sakit secara fisik. Kenapa? Karena it is hurt itu artinya bukan menyakitkan tapi sakit gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita sakit yang kayak sakit kepala terus terluka, nah itu pakai it is hurt. Dan it di sini itu juga posisinya sebagai subjek, tapi kita harus lihat dulu nih subjeknya itu siapa. Subjeknya ini harus benda hidup. Kenapa harus benda hidup? Karena dia bisa merasakan sakit. Kalau misalnya meja benda mati kan nggak bisa dong ngerasain sakit, berarti nggak bisa pakai it is hurt. Berarti kita harus memastikan dulu kalau misalnya ini adalah benda hidup karena dia merasakan sakit seperti hewan, terus manusia. Nah, itu bisa pakai it is hurt gitu ya sahabat Ganaci. Gampang ya bedainnya. Jadi kalau benda hidup pakainya it is hurt. Oke? Ya, langsung aja kita masuk ke contohnya. Untuk contoh it is hurt adalah a bird flew into the closed window and I think it's hurt gitu. Jadi burung itu terbang ke jendela yang tertutup dan aku rasa dia terluka. Nah, dia sakit. Nah, jadi
Iris hurt di sini itu menggambarkan kalau burung itu memang terluka secara fisik karena dia tadi terbang ke jendela yang lagi tertutup, kayak gitu. Oke, sahabat aja udah mulai paham ya perbedaannya. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu she is hurt. Nah, ini kenapa pakai iris hurt atau kenapa di sini hurtnya itu artinya adalah sakit? Karena di sini subjeknya adalah she. Nah, she di sini adalah dia. Nah, dia itu adalah benda hidup atau makhluk hidup ya. Jadi she di sini adalah manusia. Makanya di sini artinya adalah sakit ya, bukan artinya menyakitkan. Oke, sahabat Gen Aci, jadi itu tadi pembahasan kita tentang it's hurt atau iris hurt dan juga it hurts gitu. Jadi kita perlu lihat subjeknya di sini untuk mengetahui artinya sakit atau menyakitkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Oke, see you on the next videos. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.